Ketika Anda berdusta, maka Anda akan cenderung berdusta dan berdusta lagi untuk menutupi dusta Anda sebelumnya. Sehingga Anda menjadi seseorang yang terbiasa berdusta dan semakin tidak dapat dipercaya lagi. Shalom umat Tuhan yang dikasihinya. Hukum ke-9 dari 10 perintah Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 16 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta dalam hukum ke-9 ini aslinya adalah bentuk dusta di dalam persidangan pengadilan atau di hadapan para hakim atau tua-tua bangsa Israel. Tuhan melarang orang Israel untuk membenarkan orang yang bersalah atau menyalahkan orang yang benar. Mereka dilarang bersaksi dusta atau berbohong terhadap orang yang benar ataupun membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi dusta. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Berdasarkan firman Allah, orang yang kedapatan bersaksi bohong untuk mencelakakan orang lain, maka ia harus dihukum dengan maksud jahatnya itu. Itu nanti tertulis dalam Ulangan 19 ayat 16 sampai 21. Jikalau ia bersaksi dusta sehingga menyebabkan seseorang dihukum mati, maka orang yang berdusta tersebut harus juga dihukum mati. Saya mengutip dari Gereja Katolik yang menafsirkan perintah ini secara lebih luas terhadap saksi dusta atau pembalikan kebenaran dalam hubungan seseorang dengan sesamanya. Berat tidaknya pelanggaran ini tergantung pada niat dari orang yang berbohong atau yang bersaksi dusta dan kerugian yang diderita oleh korbannya. Menurut Katekismus Gereja Katolik, yang termasuk dalam pelanggaran ini adalah pertama, menjadi saksi dusta dan bersumpah palsu, yaitu membuat pernyataan di hadapan publik atau dalam pengadilan untuk menghalangi tegaknya keadilan. Misalnya mengutuk atau menyalahkan orang yang tidak bersalah atau mendukung orang yang bersalah, ataupun yang dapat memperberat hukuman tertuduh atau terdakwa. 2. Memberikan penilaian yang gegabah, yaitu meyakini tanpa bukti yang memadai bahwa orang lain telah melakukan kesalahan. 3. Mengumpat, yaitu memburuk-burukkan atau mengungkapkan kesalahan orang lain tanpa alasan yang valid atau tanpa alat bukti dan fakta yang memadai. 4. Fitnah atau pencemaran nama, yaitu berbohong untuk merugikan reputasi seseorang dan membuka peluang bagi orang lain untuk membuat penilaian yang salah tentangnya. 5. Sanjungan berlebihan, yaitu perkataan yang diucapkan untuk mengecoh orang lain demi kepentingan pribadi. 6. Membual atau bermulut besar atau cemooh, yaitu perkataan yang semata-mata memegahkan diri atau meremehkan orang lain. Namun, perlu saudara ketahui, walaupun tidak boleh berbohong atau berdusta, tetapi seseorang tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk mengungkapkan suatu kebenaran kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya. Dan juga kita dituntut untuk menghormati hak atas privasi atau hal-hal pribadi seseorang. Jadi, saudaraku, jadilah pribadi yang jujur dan berintegritas, supaya hidup Anda lebih tenang dan dapat dipercaya, sehingga Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada Anda. Dan orang-orang akan sangat-sangat senang. Mereka merasa aman dan nyaman bekerja sama dengan Anda, sehingga rezeki Anda juga akan semakin bertambah. Jadilah pribadi yang selaras dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Akhir kata,
Saya Pastor Tommy Ringo mengucapkan selamat bersenang-senang, menikmati Tuhan dan segala kebaikannya melalui program di IKN ini, Ikatan Kristen Nusantara ini, serupa Kristus, semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Immanuel, Allah menyertai kita. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Bersama Ikatan Kristen Nusantara, kita berkolaborasi dengan kasih supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.